Selamat sore anak-anak. Sudah saatnya kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada sore hari ini. Kita akan awali kebaktian kita dengan doa. Biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Anak-anak, kalau kita masih diberi nafas hidup, kalau kita masih bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan, semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Ayo kita hargai kasih kemurahan Tuhan ini dengan bersungguh-sungguh beribadah. Kita nyanyikan pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh, kemudian kita masuk dalam doa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami yang masih kecil-kecil ini untuk bisa menghargai kasih kemurahan-Mu dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Pimpin dan urapi kami semua, pimpin dan urapi ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kuasa-kuasa iblis, roh main-main, roh nakal, roh tidak bersungguh-sungguh, Tuhan, kami panggil nama-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai kebaktian pagi hari ini. Amin. Anak-anak, masih berdiri ya, kita mau nyanyikan Anak Domba ya. Nanti kita akan menggunakan gerakan ya. Ya, ikuti Tante Retno. Yuk kita nyanyikan Anak Domba.
kemana dia akan dikirim, ke padang rumput keliling-keliling. Gembala selalu membimbing, seperti diriku, anak domba itu, ya Yesus Tuhanku, gembalaku. Tak pernah ku takut keliling dunia, karena Dia Tuhan gembalaku. Si anak domba ikut gembala, kemana dia akan dikirim, ke padang rumput keliling-keliling. Gembala selalu membimbing, seperti diriku, anak domba itu, ya Yesus Tuhanku, gembalaku. Tak pernah ku takut keliling dunia, karena Dia Tuhan gembalaku. Seperti diriku, anak domba itu, ya Yesus Tuhanku, gembalaku. Tak pernah ku takut keliling dunia, karena Dia Tuhan gembalaku. Ya anak-anak ya, kalau kita menjadi dombanya Tuhan, mau hidup tergembala, kita akan merasakan damai dan sukacita di dalam hati kita. Yuk kita akan nyanyikan pujian Yesus di dalam hatiku. Nanti disambung dengan When Jesus in the Family. Kita tetap pakai gerakan ya. Ayo kita semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya anak-anak ya, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak merasa takut, kita akan merasa tenang dan ada sukacita. Ya, Tuhan Yesus adalah firman. Untuk itu, ayo kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa percaya dan akhirnya
kita melakukan atau praktek firman, sehingga kita bisa tergembala. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante akan mengatakan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu kita masih tetap online setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Ya, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, ya. Jangan lupa disiapkan Alkitab, buku dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman ada di link YouTube. Tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi lagi, KZYIYNP. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa melihat kembali ya ringkasan firman di Google Classroom. Oke, sekarang ayo kita tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup mata dan lipat tangan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo anak-anak, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah Tuhan, seruan hati kami. Sungguh firman-Mu pelita bagi hidup kami. Firman-Mu membimbing setiap langkah hidup kami. Urapi Tuhan kami semua. Urapi guru kami yang memberitakan firman-Mu, supaya Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, supaya menjadi iman dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis, roh-roh jahat, roh main-main, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh, kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi
darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Ayo anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah berdiri terus ya, ayo sekarang anak-anak duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang besar bisa menyiapkan buku catatan dan Alkitabnya. Sedangkan yang kecil-kecil tetap duduk yang manis ya. Firman sore hari ini berjudul Hidup Tergembala. Anak-anak, kita bagaikan domba. Anak-anak tahu domba bukan? Iya. Domba itu binatang yang sangat lemah. Ya, domba tidak punya kekuatan untuk melawan musuh. Tidak seperti kuda. Kuda punya kemampuan untuk berlari cepat. Ya, ketika ketemu musuh, kuda bisa punya kemampuan untuk menendang dengan kuat ketika bertemu musuh. Tetapi domba tidak punya kemampuan apa-apa ya. Domba hanya bisa mengembek ya, hanya bisa mengembek saat didatangi oleh musuh. Ya, untuk itu domba perlu seorang gembala. Domba perlu satu perlindungan, yaitu kandang domba. Ya, untuk itu ya, seperti kita ya tidak mampu ya, kita bagaikan domba, kita tidak mampu untuk melawan, untuk menghadapi apa yang ada di dunia ini. Contohnya ya, kita tidak mampu menghadapi penyakit atau pandemi ya kemarin ya, COVID. Kita tidak mampu apa-apa ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga menghadapi bencana yang bisa datang sekonyong-konyong. Seperti yang terjadi di Batu Kamis kemarin ya. Tahu-tahu ada banjir. Kita manusia tidak mampu. Kita bagaikan gembala yang hanya bisa mengembek. Ya, kita juga tidak mampu menghadapi kesulitan yang muncul ya di dalam dunia ini. Untuk itu kita perlu seorang gembala. Kita perlu tempat yang bisa melindungi kita dari musuh, dari mara bahaya. Ada satu gembala yang baik. Siapa dia? Ayo kita baca di Yohanes 10 ayat 11. Ya, Tante bacakan ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang mau bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Gembala yang rela mati untuk domba-dombanya. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa masuk menjadi dombanya Tuhan Yesus? Ya, kalau kita mau menjadi dombanya Tuhan, kita harus masuk ke kandang penggembalaan. Kalau anak-anak mau masuk ke kandang penggembalaan, ya, seperti anak-anak kalau mau masuk ke rumah, anak-anak harus melalui apa? Melalui jendela? Tidak ya anak-anak ya, harus melalui pintu. Ya, ayo, siapa pintu itu? Kita baca Yohanes 10 ayat 9. Ya, Tante bacakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Tuhan Yesus di sini menyatakan juga bahwa Tuhan Yesus adalah pintu. Ya. Maksudnya apa?
Ya, artinya kalau kita mau masuk ke kandang penggembalaan, ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ya, itu adalah pintu untuk masuk ke kandang penggembalaan. Ya, setelah kita masuk, kita percaya, kita juga bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu stop melakukan dosa. Misalnya anak-anak dulu malas untuk beribadah sekolah minggu, ya. Anak-anak lebih mementingkan untuk melihat film-film kartun, untuk pergi ke mall, ya, saat ibadah, karena ibadahnya pada hari Minggu, ya, pada hari libur. Sekarang tidak, stop, ya. Anak-anak lebih mementingkan ibadah. Kalau dulu anak-anak suka membantah, ya, tidak taat kepada orang tua. Ya, kalau bertobat itu berarti stop, tidak membantah lagi, ya, tetapi patuh. Nah, itu artinya bertobat, ya, stop untuk melakukan dosa, ya. Setelah anak-anak bertobat, anak-anak masuk ke baptisan air. Apa tante baptisan itu, ya? Kalau anak-anak sudah mati untuk dosa, stop berbuat dosa, semua kehidupan lama, semua dosa-dosa dikuburkan di dalam baptisan air, ditinggalkan ketika anak-anak dicelupkan di baptisan air. Setelah itu anak-anak boleh bangkit, ya, boleh kembali dengan hidup yang baru, ya. Semua sudah ditinggalkan di dalam air, anak-anak hidup baru, hidup taat, ya. Yang dulu malas untuk sekolah minggu menjadi rajin, ya, mulai rajin sekolah minggu, ya. Yang dulu tidak taat, yang dulu suka membantah, sekarang patuh dan taat kepada orang tua. Kalau anak-anak tidak taat kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan, pasti tidak taat, ya. Oleh karena itu ayo kita belajar, ya, stop untuk berbuat dosa, ya. Setelah melalui baptisan air, kita sudah dibenarkan hidup dalam kebenaran, diurapi Roh Kudus, ya. Kita sudah selamat, tetapi hal itu tidak cukup. Untuk masuk ke dalam kandang penggembalaan terakhir, yaitu kerajaan surga, kita masih harus digembalakan. Nah, untuk itu anak-anak harus tergembala. Loh tante, kalau tergembala itu apa? Artinya tergembala itu adalah tekun dalam 3 macam ibadah pokok. 3 macam ibadah apa saja? Ayo kita belajar, ya. Oke, yang pertama adalah tekun dalam ibadah raya. Ibadah raya itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Ya, gambarnya apa? Pelita, ya. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi pelita. Roh Kudus menguatkan kita untuk berani bersaksi, ya, atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Anak-anak walaupun masih kecil-kecil juga bisa belajar bersaksi atau bercerita atas kemurahan Tuhan yang sudah anak-anak terima. Misalnya, Tuhan sudah menolong anak-anak saat ujian, ya. Anak-anak belajar untuk menceritakan dari lingkup yang paling kecil. Misalnya di rumah, cerita sama kakak, "Kakak, Tuhan itu sudah tolong aku." Ya, aku bisa melalui ujian dengan baik karena Tuhan menolong aku. Cerita kepada mama, kepada papa,
Kalau sudah cerita kepada mama, sudah berani cerita kepada keluarga, kepada kakak, mama atau papa, anak-anak boleh cerita kepada teman-teman, teman yang terdekat, misalnya sahabat, ya. Kalau sudah bisa, kalau sudah berani, anak-anak boleh cerita saat sekolah minggu, ada forum untuk bersaksi. Ya, anak-anak boleh belajar untuk bersaksi, menjadi pelita, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Yang tadi yang pertama ibadah raya, ketekunan dalam ibadah raya. Yang kedua, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, yaitu bersekutu dengan Tuhan Yesus dan korbannya. Ya, gambarnya adalah roti, ya, roti sajian, ya. Ya, roti itu makanan. Berarti kita makan firman, yaitu firman penggembalaan. Apa tante firman penggembalaan itu? Firman yang diulang-ulang, ya. Ya, firman yang diulang-ulang supaya apa? Supaya kita mengerti. Mungkin saat firman diberitakan pertama kita tidak mengerti, diulang lagi, ya. Oh, maksudnya begini, ya. Bisa mengerti. Setelah itu kita juga bisa ingat. Mungkin anak-anak firman pertama diberitakan lupa, ya, karena manusia itu punya keterbatasan lupa, diulang lagi, ya, supaya ingat, ya. Dan yang ketiga, agar bertambah mantap di dalam penggembalaan, ya. Itu fungsinya firman penggembalaan, ya. Kalau kalau anak-anak di sekolah, mungkin dalam membaca satu soal, yang pertama anak-anak belum mengerti apa sih maksudnya, ya, anak-anak boleh baca lagi, ya, boleh mengulang baca lagi. Oh, maksudnya seperti ini, ya. Mungkin anak-anak lupa apa ya soal yang kemarin itu, ya. Anak-anak boleh baca lagi supaya ingat, ya. Kalau anak-anak sering membaca, sering praktek, ya, mengerjakan soal, pasti anak-anak bisa. Begitu juga di dalam penggembalaan, ya. Kalau kita sering mendengarkan firman penggembalaan, kalau kita sering setia untuk mendengarkan firman penggembalaan, kita akan semakin mengerti. Kita selalu diingatkan dan kita semakin mantap, ya, di dalam penggembalaan, ya. Itu fungsinya firman penggembalaan, ya. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk praktek firman, untuk stay atau berada selalu di dalam penggembalaan, ya. Itu tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci yang kedua. Yang ketiga apa, anak-anak? Tekun dalam ibadah doa penyembahan. Doa penyembahan itu apa? Kita berdoa, ya. Kita menyembah Tuhan, ya. Saat itu adalah persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Saat kita menyembah Tuhan, kasih Allah akan semakin dicurahkan dalam kehidupan kita, ya. Gambarnya dari ibadah doa penyembahan adalah mezbah bakaran. Mezbah bakaran itu memberikan bau yang harum kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi kita berdoa, ya. Daging ini dikorbankan, ya. Daging ini dikorbankan dengan menyembah Tuhan sampai kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah lebih dari semuanya. Yang terpenting adalah Tuhan, ya. Itu adalah doa penyembahan, ya. Yang kedua, kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita tidak berbuat jahat kepada sesama, ya, tetapi kita hanya berbuat baik kepada sesama, ya. Bahkan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan.
kita mendoakan musuh. Ya, itu adalah hasil dari ibadah ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Nah, ya anak-anak ya. Kalau kita mau tekun, kita mau setia, kita mau taat dalam 3 macam ibadah, maka kita akan merasakan satu penggembalaan ya. Kita merasakan hidup yang tergembala dan Tuhan tidak akan pernah ya meninggalkan kita. Kita tertancap ya seperti carang yang tertancap pada pokok anggur yang benar ya. Apa hasilnya dari penggembalaan? Ayo. Yang pertama ya, kita baca Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Ya. Tante bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, anak-anak ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, seorang gembala yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita hidup tergembala di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan ya. Kita akan dibela. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib ya untuk kita, agar kita bisa menjadi domba-dombanya Tuhan. Tidak tanggung-tanggung ya, Tuhan mau menyerahkan nyawanya untuk kita ya, karena Dia adalah gembala yang baik dan bertanggung jawab ya. Itu yang pertama ya. Kalau kita mau tergembala, kita akan diperhatikan dan kita akan dibela Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita hidup tergembala? Ayo kita baca Yohanes 10 ayat 14 ya. Tante bacakan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kalau kita hidup tergembala, ada relasi atau hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu mengenal kita. Kalau kita mengenal seseorang, kita tidak sulit untuk menolong. Apalagi kita dikenal oleh Tuhan ya. Tuhan tidak akan sulit untuk menolong kita. Saat kita mengalami kesulitan, mungkin mengalami di sekolah kita sulit untuk memahami satu pelajaran, sulit untuk memahami soal ya. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan dan Tuhan pasti tolong kalau kita mau hidup tergembala ya. Tuhan mau atau siap menolong kita kalau kita menghadapi kesulitan ya. Itu adalah hasil yang kedua kalau kita mau hidup tergembala ya. Dan kita yang terakhir, apa ya yang akan kita dapatkan, yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita hidup tergembala ya. Ayo kita baca di Yohanes 10 ayat 28. Tante Retno bacakan ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau tergembala dengan benar dan baik ya, Tuhan akan selalu menyertai kita, bertanggung jawab, membela kita sampai pada penggembalaan terakhir. Di mana itu Tante?
di Yerusalem baru, di kerajaan surga. Saat Tuhan datang, Tuhan akan menjemput kita domba-dombanya yang tergembala dengan benar dan baik, dan membawa kepada penggembalaan yang terakhir, yaitu kerajaan surga. Ayo anak-anak ya, kita harus belajar untuk bisa tergembala dengan benar dan baik. Bukan hanya anak-anak, Tante Retno juga. Karena Tante Retno juga banyak kekurangan, banyak kelemahan ya. Makanya Tante Retno menggandol Tuhan ya, menggandol gembala yang benar, gembala yang baik, supaya bisa sampai kepada penggembalaan yang terakhir. Anak-anak, tapi kan aku masih kecil Tante. Ya, kita belajar, sama-sama belajar. Anak-anak belajar untuk menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, domba-domba yang baik, domba-domba yang setia, domba-domba yang taat. Begitu juga dengan Tante Retno ya. Belajar untuk menjadi domba yang baik dan taat sampai pada penggembalaan terakhir. Anak-anak mau? Ya, jangan sampai kita keluar dari penggembalaan, supaya kita bisa sampai ke Yerusalem baru, kerajaan surga ya. Sampai di sini firman Tuhan. Ayo ya, kita mau memohon Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita, Roh Kudus untuk selalu mengajar kita untuk bisa mengerti, untuk bisa percaya, sampai memberi kekuatan untuk bisa praktek firman. Oke, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, sekali kemudian kita masuk dalam doa. Yuk kita sungguh-sungguh ya anak-anak ya, kita mau menjadi dombanya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo anak-anak, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini. Tuhan, kami mau menjadi domba-domba-Mu. Kami mau hidup tergembala di dalam Engkau, supaya Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kasih kemurahan-Mu selalu di dalam hidup kami, dan kami tidak merasa takut sendirian. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, menguatkan kami untuk menjadi
domba-dombamu sampai menjadi domba yang manis, yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.